Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan B. Haryanto, NIM 25276 dari PT IKA 5C. Di sini saya akan melakukan UTS membuat video tentang e-bisnis bab 1, bab 2, dan bab 4. Yang pertama kita akan masuk dulu ke bab 1, yang dimana yang berjudul perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Di mana di e-bisnis ini e-bisnis itu 95% bisnis dan 5% teknologi. Dari kalimat singkat tersebut telah menjelaskan esensi dari berkembangnya konsep manajemen baru yang dikenal dengan e-bisnis, di mana e-bisnis ini bertujuan untuk mencapai apa yang ada dalam teori tersebut. Secara jelas, e-bisnis ini harus dapat paling tidak melakukan dua hal. Yang pertama yaitu seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan, yang dimana di sini sebuah perusahaan harus bisa secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan konsep bisnis ini. Dan yang kedua, seberapa tinggi potensi cost atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung atau tidak dapat diimplementasikan atau diterapkan di e-bisnis. Manfaat atau value dari e-bisnis yang bersifat intangible dan uncountable. Sebuah situs bisnis merupakan komprehensif dan menawarkan lebih baik dari sekedar menjual produk dan jasa. Contohnya yaitu fasilitas pencarian umum atau kemampuan yang dapat melacak pengiriman atau diskusi bergilir. E-bisnis melibatkan proses bisnis yang mencakup seluruh rantai nilai pembelian elektronik dan manajemen rantai supply, pemrosesan order elektronik, penanganan pelanggan, dan yang lainnya. Pada dasarnya, perdagangan elektronik atau EC adalah proses pembelian, mentransfer produk dan jasa. E-bisnis yang sering disalahgunakan dan dipertukarkan, tetapi sangatlah penting untuk memahami perbedaan. Aplikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu bisnis internal system. Contohnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, sumber daya perusahaan. Yang ketiga, manajemen dokumen. Dan yang terakhir, sumber daya manusia atau SDM. Dan yang kedua, enterprise communication atau komunikasi perusahaan. Contohnya itu 4P, email, voicemail, web conferencing, dan digital work. Dan yang ketiga, perdagangan elektronik atau bisnis elektronik. Yang contohnya yaitu internet shop, online shop, offline shop. Dan yang selanjutnya yaitu adalah model e-bisnis,
di model bisnis ini ada berbagai macam model-model di dalam e-bisnis dan manfaatnya. Konsep model e-bisnis adalah sama tetapi digunakan dalam kehadiran online. Berikut ini adalah daftar model saat ini. Model-model untuk e-bisnis. Yang pertama yaitu e-shop, yang kedua e-commerce, yang ketiga e-auction, yang keempat virtual communities, yang kelima customer relationship, dan yang lain-lain. Dan materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi e-bisnis berdasarkan penyedia dan konsumen. E-bisnis atau biasa dikenal dengan electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi yang merambah di dunia internal yang meliputi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomasi. Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web dengan memanfaatkan internet. Para pelaku bisnis saat ini mulai menggunakan jasa internet sebagai salah satu pendorong terciptanya para pelaku bisnis pun saat ini mulai menggunakan jasa internet sebagai salah satu pendorong terciptanya suatu proses bisnis yang limitless, membagi dunia menjadi penyedia dan konsumen. Berikut klasifikasi e-bisnis ke dalam kategori antara lain. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to konsumen. Yang ketiga, business to employee. Yang keempat, business to government, dan lain sebagainya. Perkembangan bisnis internet di Indonesia sekarang ini mencapai momentum lebih kurang 15 tahun. Ini dapat dilihat dari detik.com. Masyarakat hanya perlu menyadari kekuatan globalisasi dan digitalisasi mempunyai dampak deflasi yang sangat luar biasa ketika internet mengubah keseimbangan kekuatan pembeli dan penjual. Dan selanjutnya yaitu perbedaan e-commerce dan e-bisnis, yang dimana e-commerce ini merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu untuk melakukan transaksi elektronik. Secara umum, e-commerce ini diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Dan yang selanjutnya, e-bisnis. E-bisnis ini menurut Turban
adalah bisnis elektronik yang merujuk kepada definisi e-commerce yang lebih luas, di mana tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan dan mitra bisnis. E-bisnis merupakan satu implementasi pertukaran barang dan jasa melalui media elektronik. Fenomena e-bisnis tidak dapat disangkal telah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang kerap dipakai dengan menggunakan 4W. Yang pertama, dimensi what, dan yang kedua, dimensi who, dan yang ketiga, dimensi where, dan yang terakhir, dimensi why. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk bab 1 ini. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai menjelaskan anjing. 3 menit cuy. Baiklah, lanjut saja kita ke materi yang kedua, yaitu business plan. Di mana definisi business plan ini adalah rangkaian kegiatan atau goals yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, di mana menurut penulis terdapat beberapa langkah untuk membuat business plan, diantaranya yaitu yang pertama, melakukan evaluasi pada lingkungan sekitar, dan yang kedua, menentukan tujuan terhadap bisnis. Yang ketiga, membuat pengukuran terhadap target yang akan ditentukan seperti modal, sumber daya, dan lain-lainnya. Business plan ini ada beberapa pengertian, dan saya akan menyebutkan satu pengertiannya, yaitu menurut Bukhari tahun 1995, di mana business plan menurut beliau adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Jadi, perencanaan bisnis atau business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan wirausaha, sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat mendekati dengan kenyataannya. Karena itu perencanaan bisnis ini dapat digunakan sebagai pedoman penciptaan usaha. Dan yang selanjutnya adalah hubungan business plan dan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha, di mana banyak pebisnis aliran baru street smart biasanya diajarkan untuk tidak membuat bisnis plan, tidak berpikir panjang dalam memulai bisnis, dan langsung action, di mana di sini pebisnis tidak dibenarkan untuk bermain secara langsung tanpa memikirkan apa yang harus dilakukan ke depannya terlebih dahulu. Sementara di sisi lain mewajibkan dan mengharuskan Anda untuk membuat bisnis plan saat memulai bisnis yang digunakan sebagai panduan dan arahan. Hal ini bisa saja terjadi
karena rencana ini lebih sering salah daripada benar. Menurut penulis, rencana bisnis atau business plan sebaiknya tetap dibuat, namun calon pebisnis harus siap dengan beberapa rencana yang fleksibel atau misalnya rencana A, rencana B yang harus dilakukan oleh pebisnis saat memulai bisnisnya. Selanjutnya, konsep business plan versus business pitch, di mana pada dasarnya adalah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan. Istilah ini identik dengan suatu bisnis ketika entrepreneur mencoba menjelaskan produk atau layanannya kepada para investor dan calon pelanggan. Dan yang selanjutnya, kerangka business plan secara umum. Secara umum ada beberapa komponen utama dalam menyusun sebuah business plan. Untuk urutan prioritasnya bergantung pada usaha yang hendak Anda jalankan. Yang pertama, executive summary atau ringkasan. Yang kedua, deskripsi perusahaan. Yang ketiga, produk atau layanan. Dan yang keempat, analisis pasar. Dan yang kelima, strategi. Dan yang keenam, implementasi manajemen. Dan yang ketujuh, rencana keuangan. Sebagai langkah awal untuk menulis sebuah perencanaan bisnis untuk usaha, dapat di searching di Google sebagaimana tempat di mana media-media biasa diluncurkan. Seperti di YouTube juga ada yang bisa untuk mencari perencanaan apa yang harus dilakukan sebelum memulai usaha. Dan selanjutnya adalah tahap evolusi bisnis. Tahap-tahapnya yang pertama yaitu tahap inform. Pada awal ini adalah adanya unit kecil dalam perusahaan yang mencoba membangun program kecil atau software yang berbasis internet. Contohnya adalah pengembangan homepage yang menampilkan profil organisasi di internet atau membuat sebuah web, itulah maksudnya. Dan membuat website yang sesuai dengan apa yang perusahaan kita butuhkan agar perencanaan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, tahap automate adalah mencoba mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil bisnis. Yang menjadi dasar modul-modul ini adalah rangkaian proses yang saling berhubungan. Contohnya adalah proses pengajuan anggaran kepada divisi keuangan atau proses-proses yang lainnya melalui aplikasi situs. Dan yang ketiga, tahap integrate, di mana tahap selanjutnya ini adalah tahap untuk pengembangan aplikasi bisnis kita. Adalah di mana kita menyempurnakan aplikasi yang kita buat itu untuk menggabungkan atau untuk bisa
dijalankan oleh perusahaan lain dan kita bisa bermitra dengan perusahaan lain melalui aplikasi kita tersebut. Dan yang keempat, tahap reinvent, di mana tahap akhir ini adalah tahap yang diimplementasikan jika ada perubahan paradigma yang mendasar pada manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada pada perusahaan kita. Dan yang selanjutnya adalah langkah awal menjalankan e-bisnis, di mana langkah awal untuk menjalankan e-bisnis ini yang pertama adalah melakukan brainstorming atau istilahnya yang paling sering digunakan tetapi merupakan teknik yang paling tidak banyak dipahami orang, melakukan istilah brainstorming untuk mengacu pada proses untuk menghasilkan ide-ide baru pada karyawan di perusahaan kita untuk memecahkan masalah. Teknik brainstorming ini adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Pada dasarnya dari brainstorming adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tunda keputusan dan yang kedua adalah munculkan sebagian dari gagasan yang kita punya. Cara efektif untuk melakukan brainstorming adalah menentukan tujuan untuk apa kita melakukan brainstorming, dan yang kedua mencari tempat yang nyaman untuk melakukan brainstorming. Yang ketiga, merekam hasil kita brainstorming, dan yang terakhir melakukan icebreaker, dan yang kedua adalah melakukan survey off dan survey on, di mana ini kita melakukan survei kepada ke lokasinya dan menemui kelompok-kelompok yang ada di situ. Dan yang selanjutnya menentukan nama dan logo perusahaan beserta filosofinya, di mana di setiap perusahaan kita harus menentukan nama perusahaan kita. Yang pertama, nama yang cocok untuk digunakan di perusahaan kita. Yang kedua, logo apa yang harusnya disepakati oleh seluruh baik bos, karyawan, dan seluruh yang ada di perusahaan kita tersebut. Dan filosofi pada logo di perusahaan tersebut. Dan yang keempat, melakukan kerjasama dengan UKM atau pengusaha lainnya. Melakukan usaha atau menjadi seorang pengusaha tidak harus melakukan produksi, di mana pengusaha ini bisa melakukan kegiatan operasional berupa melakukan hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menciptakan suatu bisnis baru. Dan yang kelima adalah mempersiapkan katalog produk. Katalog produk ini sebaiknya kita mempersiapkannya secara detail agar konsumen kita dapat menggambarkan atau tahu tentang produk-produk yang akan kita tawarkan. Dan yang keenam, mempersiapkan hosting dan domain di perusahaan. Sebenarnya yang serba gratis banyak bertebaran di internet yang hosting itu, namun penulis yang saya baca di buku menyarankan untuk memilih yang berbayar dan memilih providernya yang terpercaya agar perusahaan kita berjalan dengan nyaman. Sedangkan sekarang saja walaupun
sudah berbayar tapi bisa juga dibobol oleh hacker. Itulah sebaiknya kita harus memilih yang memang sudah diakui oleh publik agar kita tidak terkena itu, walaupun emang kalau hacker itu emang bisa melakukan hacking kepada perusahaan kita, setidaknya kita sudah mencobanya. Dan yang selanjutnya adalah search engine atau SEO ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk melihat perusahaan kita atau mengetahui search engine perusahaan kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk bab 2 ini. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja masuk ke materi terakhir kita, yaitu macam-macam bisnis di internet. Yang dimana yang pertama yaitu bisnis hosting dan web hosting, yang dimana web hosting ini adalah salah satu bentuk dari layanan penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang atau perusahaan dapat menyimpan file-file website di dalamnya, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut dapat menampilkannya di internet. Atau dengan kata lain, perusahaan web hosting merupakan ruangan server sebagai tempat menyimpan data dari situs-situs internet pada media penyimpanan data berupa hard disk komputer server. Pengguna web hosting ini kemudian menghubungkan server milik perusahaan penyedia jasa internet tersebut atau ISP agar situs-situs dari penyewa dapat selalu diakses di dunia maya selama 24 jam full. Keahlian yang dibutuhkan atau yang kita butuhkan untuk bisnis web hosting ini adalah kita harus mempunyai kemampuan di web server, atau kita harus mempunyai kemampuan full di jaringan internet, yang dimana kalian yang dibutuhkan oleh seorang webmaster ini untuk menjalankan usaha ini adalah penguasaan terhadap software aplikasi web development seperti Adobe Dreamweaver, MS Frontpage, atau Adobe Photoshop, atau Adobe Flash, dan situs-situs seperti HTML, PHP, Java, MySQL, dan beberapa level atau di tingkatan tersebut. Ada beberapa cara yang harus dilalui untuk memulai bisnis web hosting. Yang pertama, web design. Web design ini untuk membuat jasa web. Yang kedua, reseller hosting, dan yang ketiga VPS atau dikenal dengan virtual private system. Yang keempat, dedicate, dan yang selanjutnya adalah business flipping site atau website flipping, di mana website flipping ini adalah sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs lalu menjualnya kembali. Selama ini mungkin Anda sudah terbiasa membuat banyak blog, tetapi tidak pernah terlintas oleh Anda untuk menjual produk atau blog-blog yang Anda buat tersebut. Dan yang selanjutnya, website yang cocok untuk flip website. Ada beberapa website yang cocok untuk flip atau dijual kembali. Yang pertama adalah artikel directory,
Yang kedua web forums, yang ketiga membership pie site, yang keempat information product site. Website yang Anda jual harus memenuhi kriteria yang diperlukan oleh pembeli. Dan yang selanjutnya adalah bisnis forex trading, yang dimana secara umum kerap disingkat dengan FX, adalah forex exchange atau pertukaran mata uang asing. Perlu diketahui, forex market adalah pasar yang paling liquid dan paling besar di dunia. Ada triliunan dolar uang yang berputar di pasar forex di setiap harinya. Jumlahnya sering melebihi BNP atau bruto nasional produk negara-negara maju. Dan yang keempat, bisnis pay to click, yang dimana bisnis ini merupakan singkatan dari pay per click. Cara kerja dari bisnis ini sangat mudah, yaitu hanya diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di website atau blog kita. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan bisnis PPC ini adalah, yang pertama, jangan berpikir sebagai publisher. Dan yang kedua, sukses membutuhkan waktu lama. Jangan pernah mengambil jalan pintas untuk melakukan kesuksesan tersebut. Dan yang ketiga, kerahkan segala kemampuan. Seorang publisher yang sukses biasanya belajar tentang cara mengisi posting, menempatkan iklan, dan membuat layout pada website kita atau blog kita. Dan yang selanjutnya adalah sistem PPC, yang dimana ada beberapa sistem PPC. Baiklah, selanjutnya adalah sistem PPC. Ada beberapa sistem PPC, diantaranya ada 3, yaitu yang pertama Google AdWords, yang kedua Yahoo, yang ketiga MSN AdCenter. Dan yang selanjutnya bisnis pay to review, di mana bisnis pay to review ini adalah sebuah program bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review yang telah dibuat dan dipublish di blog pribadinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.